Yang mengarah ke arah Valir, salah satu supportnya yang cukup mengesalkan juga ya dengan sering torrentnya dan juga dengan kalau kita lihat juga sebenarnya dengan posisi yang cukup baik. Ini Valir ini benar-benar sangat sulit ditangkap ya juga. Ya, sangat sulit ditangkap. Valir ini bisa menetralkan dari gankingan atau serangan-serangan musuh. Jadi betul, langsung di cancel. Dan Atlas free kayak gini. Atlas dari kemarin itu benar-benar menjadi salah satu momok yang sangat menakutkan. Atlas dan juga Kufra terbuka, tapi lapu-lapu. Wah, enggak mungkin lapu-lapu kayaknya itu bisa mungkin jadi opsional ya, nggak terlalu jadi prioritas dalam 2 pick pertama ini dimiliki. Mungkin lapu-lapu bukan prioritas, mungkin bisa di pick kan ke 3 atau ke 4 nantinya gitu ya. Yes. Tapi kali ini sudah ada Kufra yang langsung diamankan dan juga Uranus. Karena Zeus dari kemarin tuh main Kufra mulu kalau lagi di ranknya. Di historinya ya. Iya, di ranknya juga dia main Kufra mulu, dan ini Uranus kayaknya makanya nggak tahu kenapa aku melihatnya Uranus dipakainya sama Rek. Kalau aku ya, sotoy, tapi Link terbuka dengan sangat bebas kali ini. Dari kemarin Link jadi salah satu momok yang menakutkan oleh para pemain dari tim yang dipakai tuh Indonesia pakai Link dari kemarin ya kan. Tim Malaysia, dan sekarang dipick oleh tim Malaysia. Tandanya dari tim EVOS Legends, dari tim Indonesia ini harus berhati-hati. Mereka udah melihat kemarin performa Link itu bukan hanya dari segi player saja, tapi memang karena adanya satu buah buff lah bisa kita bilang, peningkatan dari hero itu tersebut. Ya, tapi sudah ada Cloudus sebagai marksman dari tim EVOS Legend kali ini. Mungkin lebih mengamankan marksman yang punya area of effect yang lumayan besar ya. Dan sudah ada Baxia juga di tim Geek Fam. Berarti masih terbuka Atlas untuk kedua tim. Tapi mungkin kalau kita lihat Geek Fam tidak memprioritaskan Atlas lagi semenjak dia udah punya Baxia dan juga Valir sebagai supportnya. Esmeralda di ban. Iya, udah di ban kan? Oke, dia udah di ban Esmeralda, habis itu dia offline apa? Jauhead maybe? Oh, Parsa, oke. Parsanya dibuang kali ini. Iya, Parsa, setuju banget Parsa. Parsa emang cukup kuat sebagai magic dealer damage. Iya, karena apalagi dikombain sama Cloud ya, itu bakalan susah banget sih. Lagi ada Kufra yang masuk dikomboin langsung dengan Parsi dan juga Cloud. Tapi kali ini Gifam benar-benar menutup chance untuk tim EVOS Legends melakukan combo tersebut. Angela juga langsung dibuang. Chow kali ini. Chow walaupun Chow itu salah satu hero signature-nya Gustian atau Rek di dalam ID-nya. Dia tuh pakai Chow berapa ya waktu itu ya? 2000, 3000 deh something. Semenjak dia jadi offlaner ya? Enggak, malah sebelumnya. Sebelumnya dia dari dulu dia main Chow itu sekitar 2000, 3000 aku lupa. 3100. 1300. 1300. Kata Profesor KB. Ya kan 1300, nah segituan lah. Nah itu dia memang jago dari dulu pakai Chow, cuma nggak tahu kenapa ya aku masih mikir yang pakai Chow Pendragon. Uranus Rek, tapi nggak tahu kenapa, kita bakal lihat juga kan, karena ini last picknya dia butuh satu buah support magical damage, masih terbuka banget dari Cecilian. Cecilian masih kebuka untuk seorang Rexy, dan juga tentunya untuk kali ini Eudora, are you serius? Enggak, Nana masih bisa diganti, dan Nana kali Nana Rexy. Wow. Oke, Nana Rexy harusnya. Ruby dan juga Tamus sebagai pilihan terakhir dari Gifam, sedangkan EVOS langsung menjatuhkan pilihannya ke arah Nana. Yes. Wow, gimana Ji? Menurut Oji? Bagus banget. Dari kedua tim memang bagus banget sih pemilihannya dari Gifam. Dia kuat banget punya Link dan juga kalau kita lihat Ruby yang memang sekarang juga udah kuat banget ya. Benar banget. Jadi gini, Cimo, mungkin Rexy itu kan dulunya seorang mid laner ya. Jadi dia punya hero pool capability dalam menggunakan hero-hero mage itu kuat banget, dan kali ini dia pakai support dari Nana. Kita bakal lihat sendiri di mana performa pertama dari Pendragon, dan juga ini sebentar lagi kita bakal masuki match yang pertama di mana tim Malaysia versus tim Indonesia untuk memperebutkan upper dan lower bracket. Apakah tim Indonesia mampu melaju ke upper bracket dari EVOS Legends? Wow, atau justru kita lihat kali ini dari Gifam Malay mampu mungkin memberikan 1 poin terlebih dahulu ya. Tapi yang pastinya siapapun itu kita harus tetap dukung Indo Pride ya guys. Jangan lupa di komen
kalian dan langsung saja kita langsung masuk ke game kita yang pertama untuk match kita yang pertama pada hari ini. Yes, benar banget. Kita langsung saja masuk di mana kali ini bakal ada Geek Fam Malaysia versus EVOS Legends. Dan sudah berada di mid, ada Zeiss, Rexy dan juga Wan. Dan ternyata pergerakan salah Rek kali ini yang pakai menggunakan Chou tapi one by one situation. Dan Son bakal berada di arah bottom kali ini menggunakan Samus. Dan bakal coba dipaksa untuk mendapatkan blue buff-nya. Zeiss dipukul mundur terlalu sakit, bakaran maut dari seorang Valir kali ini. Fireball-nya benar-benar mengganggu dan Rumpel bakal coba ngebait ke arah satu buah Serpent atau blue buff. Iya, dan kali ini buff-nya bakal coba di reset terlebih dahulu. Masih berada di area buff. Ini Rampol sudah mulai melakukan inisiasi, tapi kita lihat Zen sudah mulai datang dengan bouncing ball-nya dan berhasil diamankan oleh Wan kali ini. Yes, bakal mundur kali ini dari Geek Fam Malaysia. Nggak akan terlalu memaksakan setelah adanya tadi bisa dibilang gagal ya untuk mengambil buff milik Wan. Yes, tapi Pendragon udah mulai datang kali ini. Kita lihat sepertinya bakal diharas balik. Dan kali ini Pendragon berada di garis depan. Pergerakan dari para pemain dari tim Geek Fam kali ini harus hati-hati. Mereka dibalikan keadaannya. Ingat, Link tanpa buff bagaikan sayur tanpa garam dan bagaikan Cimo tanpa dia. Bagaikan motor tanpa ada yang ngeboncengin ya kali ini. Dan kalau kita lihat mulai merusuh, tapi sepertinya EVOS mereka nggak akan terlalu mengambil resiko ya. Mereka akan membiarkan ya udah tukeran satu untuk satu saja. Dan emblemnya Wan ini yang benar-benar ngebuat aku sedikit surprise. Itu emblem jungle dimana dia bakal cepet banget kayaknya. Iya. Pintar ya bisa dibilang ya. Tapi bisa dibilang dari sisi lain ada plus minus. Oke, Wan bakal cepet banget untuk farming. Tapi ingat, dia kurang dari penetration. Mungkin ada attack speed dari jungle, cuma penetration dan moving speednya itu agak sedikit berkurang. Dan cooldown reduction-nya juga tidak ada. Berarti dia akan bermain mungkin lebih sedikit hati-hati menunggu Zeiss mungkin yang membuka atau member lainnya. Ya, that's why dia nggak langsung maksa tadi ke arah ungu ya. Iya. Mungkin beda cerita kalau misalnya Wan pakai bounty hunter tadi, mereka bakal memaksakan keadaan untuk dapetin team fight. Setidaknya, walaupun mereka nggak dapat buff, mereka dapetin point kill. Dan point kill itu yang sangat penting. Betul sekali. Dan kita masih menunggu game yang sedang di-post. Mohon bersabar teman-teman. Karena biasa ada invasi alien. Gimana? Invasi alien. Alien? Iya. Biasa dia mau ikutan nonton. Oh, dia mau nonton kita itu nggak hanya dari Indonesia, dari Malaysia, Singapura, Myanmar, semua nonton. Ada yang dari Mars waktu itu, ada yang komen, "Bang, saya dari Mars." Wow. "Bang, gue dari Pluto." Yes, suka-suka lo. Nontonnya tetap di Nemo TV tapi. Oh, bahkan Cimo. Apa mau ngasih tahu nih aku. Kemarin ada yang komen, "Bang, saya dari Singapura tapi saya orang Indonesia. Saya tinggal di Singapura, saya dukung tim Indonesia." Gila. Salut kamu, mantap. The best. Dia dimanapun dia berada, hatinya Garuda bro. Garuda derdek di dadaku, derdek gitu. Ini harusnya nih kalau kayak gini-gini nih. Kenapa? Bandnya tahu nih. Kenapa? Kalau Indonesia tuh lagi bertanding. Betul sekali. Tapi kita akan langsung masuk balik lagi ke matchnya kali ini, Ji. Dan dia di arah atas ternyata sudah mulai ada pergerakan dari tim EVOS. Pendragon sudah, kenapa sih namanya susah banget Pendragon? Yes, Pendragon. Dragon aja dah panggilnya dah. Nah, atau iya. Pen ya kan. Jadi oke, masih ada invasi alien dan bisa mungkin dibilang ketinggalan member alien yang mau nonton. Iya, dipecat lagi sama dia. Nah, Cik, jadi dengan emblemnya Wan ini, keren tadi ya, karena pergerakan dari Rek tuh di arah top dan sedangkan itu Wan bakal coba benar-benar melakukan rotasi para pemain dari tim Geek Fam. Mereka melakukan turtle untuk kali ini. Udah ada Rexy di sana. Apakah Rexy bakal coba mencuri lagi kali ini? No, sepertinya tidak ada pencurian. Langsung ada ultimate dan ternyata Ars bakal coba dipaksa The Wild Dragon langsung ke arah Ars. Ars langsung tumbang. Tapi Geek sudah nggak punya energi kali ini, harus mundur dan Rumpel bakal coba mengumpul-ngumpul kali ini. Enggak, tapi dia bakal putar balik. Ji ternyata nggak akan terlalu menginisiasi. Tapi kita lihat Zay sudah mulai masuk kali ini. Tyranids kena satu aja tapi nggak ada follow up. Belum ada follow up. Dragon kali ini bakal coba untuk merusuh saja. Oke. Lexi sudah mulai berjaga di arah belakang juga, tapi ternyata tidak berhasil diamankan buff untuk tim EVOS Legends. Malah berhasil diamankan oleh Fix. Tidak masalah, tidak bisa berhasil mendapatkan satu buah blue buff, tapi di sini setidaknya Pendragon membuat waktu dari pergerakan seorang Ling agak sedikit terlambat. Sedangkan itu Son bakal cepet banget bebas untuk dapetin satu buah turret di arah bottom lane. Dan masih ada seorang RKT kali ini mencoba untuk melakukan clearing minion dan ternyata Son gak sendirian. Oh, dia udah mulai stiker-stiker kita lihat di sini ya.
Kita bakal lihat permainan dari Son yang cukup bagus banget di arah bottom lane. Dia dapat assist 1, tapi dia tidak terpick up sama sekali. Ya, dia benar-benar menjaga lane dengan baik. Sedangkan kita lihat di arah mid kali ini terkena stun dari seorang Zez, dan Rexy bakal menjadi target berikutnya karena Rampal benar-benar menghalangi pergerakan dari seorang Rexy. Tapi ternyata masih bisa dikejar oleh Ling. Kali ini Zez harus mundur, agak sedikit sulit dan gak bakal bisa kemana-mana. Dua sudah mulai hilang dari EVOS Legends. Dua player dari EVOS Legends sudah hilang. Nah, Pendragon kali ini bakal coba menjadi pangsaan selanjutnya. Tapi lihat, dia masih survive dengan stack 20-nya dan masih ada flicker kali ini. Di arah bottom lane, Rek berhasil mencuri satu buah gold bomb dari seorang Son. What a play from Rek kali ini di arah bottom lane. Ya, sedangkan One-nya di sini memang bagus banget ya. Dia berusaha untuk fokus dapetin farming terus-menerus dengan emblem jungle yang tadi juga kita udah sebut ya. Sedangkan di arah bawah zone di sini bakal terpick off. One bakal menjadi korban berikutnya. Oh, tapi ternyata masih punya battle mirror rematch kali ini. Bakal digocek kah? Masih bisa digocek di sini. Water play dari seorang One, dan bahkan Wits masih cicil-cicil. Tadi yang paling bagus adalah apa? Rexy dia keluarin Molinanya. Ketika dia tahu fix kena Molina, si One berani mundur. That's why dibilang chemistry. Gila. Itu sebenarnya bisa dibilang mikro ya, makro yang bener-bener luar biasa. Chemistry-nya dapat, tapi One kan bakal coba untuk maksa, dan ternyata retribution berhasil didapatkan. Langsung ada table offlane, ternyata masih ada blessing duet karena suara DPS tidak terlalu banyak. Dan Zez karena damage cukup besar. Ada Valir di sana, harus mundur pemain dari Giggs. Rumpel harus Son looking for down juga. Double kill didapatkan, looking for triple kill. This is what Iwan Banggana. Kita lihat di sini bakal coba untuk maksa lagi dapetin media. Dan media ternyata artsnya Pendragon berhasil mendapatkan satu buah kill, dan ini sepertinya menjadi momentum untuk tim EVOS Legends untuk mendapatkan blue buff dari seorang Fix. Harusnya lihat bakal coba dipaksa mundur, tapi ternyata di reset. Dan kita bakal lihat Fix sepertinya harus mundur, karena kalau tidak Fix bakal bisa ditumbangkan. Tapi One di arah bottom lane, Mlos, bener gak? Gak dikasih pulang sama sekali. Aku udah ngeliat dari mulai timnya udah kehilangan 3 player, mereka itu bakal bisa diharas ketika blue buffnya muncul, dan benar. Dan EVOS itu benar-benar memanfaatkan timing itu dengan baik gitu. 3 langsung tumbang, langsung mengamankan. Kalau nggak bisa dapetin buffnya, ya udah kita take down player ya. Yes. Bagus banget, dan One juga bermain sangat objektif di arah bawah. Ini benar-benar dari EVOS aja mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka benar-benar tahu cara bagi tugas kali ini. Zez bakal minta tolong, dan sepertinya bakal ada harassment langsung ada Tyrant terhadap seorang Zez. Tapi One berhasil mendapatkan blue buff-nya. Lagi-lagi seperti yang udah aku bilang, ini bahaya banget di mana seorang Ling tidak mendapatkan blue buff, bakal sedikit sulit pergerakan untuk seorang Ling. Benar banget, dan yang terlebih lagi ya, One tahu dengan adanya inisiasi yang dibuka sama Zez tadi, dia langsung melahap buff yang dimiliki sama Ling kali ini. Tapi lihat di arah bawah, Blazing Duet terpaksa diluarkan. Kali ini masih ada Beta Mirror, ini sudah sakit banget damage-nya. Tapi kali ini One balik lagi. Sepertinya terjadi miskomunikasi tadi ya. Sebenarnya mungkin dia kaget kali ya, dikirain Valirnya nggak muncul. Tapi ternyata dari rumput, Ji. Ternyata di sana pergerakan dari One sedikit offside bisa dibilang, karena ada cover yang cukup baik dari para pemain Geek Fam. Fix langsung menuju ke arah bottom lane karena dia tahu dia bakal bisa melihat 2 player yang tertumbang dan bakal dipaksa. One juga udah gak punya Purify. Mungkin beda cerita kalau One punya Purify, karena One bisa cabut. Setelah itu Zez bakal coba objektif menuju ke arah Turtle. Kali ini dan Pendragon masih berada di arah top lane. One by one situation cukup kuat untuk ini. Ini adalah debut seorang Pendragon di official turnamen dari Moonton, dan langsung menuju ke Southeast, bisa dibilang ini bukan Southeast Asia ya? International. Yes. International. Biasa aku British. Alright. Dan kalau kita lihat kali ini harus tetap ulang dari kedua tim. Itemnya kita lihat udah ada Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff untuk One. Dari Fix sudah punya Endless Battle menuju ke Berserker Fury, sedangkan tank-tank garis depannya Valkyrie's Helmet dan juga Indonesia udah punya Bruce Plate juga. Itu bakalan tanky banget sih. Yes, One udah punya buff Turtle, ini bakal kuat banget, dan stiker M1. Juara M1. Ngeri banget. Oh my god. Benar-benar mereka membuktikan. Mental sih itu kenanya di mental sih, lebih karena di mental. Tapi langsung ada Zez dengan Tyrant, Zez langsung mendapatkan 1. Kali ini Cimo rumpel, terkena damage cukup banyak. Zez masih bisa survive walaupun ada Pendragon di sini, tapi tidak mau terlalu maju. Lebih karena mudah, dan Rex one by one situation berhasil mendapatkan seorang Fix di arah top lane. Wow, dengan permainan 4-1 yang dibawakan oleh EVOS Legend kali ini, Gifem benar-benar dibatasin pergerakannya. Tapi kita lihat, emang Fenit dari seorang Ruby kali ini. Zez masih bisa
bisa mundur ke arah belakang dan lagi-lagi objektif berhasil diamankan oleh tim EVOS Legend. Yes, benar banget EVOS Legends walaupun awalnya sedikit sulit tapi Blazing Duel 15 miliar ke arah belakang. 15 miliar. Winter Tourniquet dan my God. masih survive. Pendragon lebih memilih untuk ngasih hidupnya untuk seorang Wan dan ini benar-benar what a play dari EVOS Legends. Itu ya. Kalau ngomongin pasangan itu udah kayak tahu luar dalam, Ji. EVOS Legend tuh kayak udah tahu nih apa yang harus dilakukan. Wah, Rexy mulai Indonesia, ini dia Indonesia dan Malaysia. Geekfam benar-benar punya permainan luar biasa. Kenapa ini bisa aku bilang tim Geekfam Malaysia mereka kuat banget. Kenapa? Mereka bisa membuat EVOS Legends di awal tuh tertahan dan fix. Itu memang karena tadi momentum kehilangan 3 playernya aja. Jadi dia udah gak usah ngapa-ngapain karena blue buff-nya dicolong. Karena kalau tadi 3 playernya nggak terpick off, ini Malay punya rotasi yang bagus. Dia bisa nahan lane. Betul. Pendragon baru bisa dapetin turret kedua dari Geekfam setelah adanya team fight di arah bottom dan juga di mid. Benar banget. Dan kalau kita lihat di menit ke-10 kali ini EVOS Legends berhasil memukul jauh net worth mereka berbanding 8.000 kali ini. Dan mau nggak mau mereka mengandangi Geekfam sekarang karena ada Lord lagi yang sebentar lagi akan sedang muncul ke Land of Down. Oke, ternyata langsung menuju ke arah Lord tapi sepertinya apakah nunggu enchantment enhance. Britishnya limpet ya, Ji? Wah parah, emang aku dari kecil lah tinggal di luar negeri jadi so literally witches gitu loh. Anak Jaksel banget dan kali ini Wan dia langsung solo Lord kali ini memang masih dia bikin Athena Shield. Dia bikin Athena Shield untuk kali ini. Udah ada absorb juga ya? Ya dia nggak nunggu enhance dulu Lordnya tapi setidaknya mereka bakal butuh super minionnya. Bukan terfokuskan terhadap Lordnya Cimop. Tapi super minion dari 3 lane yang berbeda. Karena posisi Geekfam sekarang mereka hanya punya inhibitornya saja. Mereka harus nunggu momentum di mana untuk mendapatkan Wan membalikan keadaan. Jadi di sini posisinya Wan ini agak sedikit fragile. Kenapa fragile? Dia nggak pakai purify. Iya, dia. Sedangkan crowd control dari Geekfam banyak banget. Yes. Ada Ruby, ada Baxia juga dan ini bakal menunggu Lord sudah mulai masuk di arah mid kali ini. Masih Lord pertama tapi kita lihat Super Minion juga udah mulai masuk dari arah bawah. Tapi kalau kita lihat ceiling turretnya bakal dibuka tapi Zaze-nya nggak mengenai siapa-siapa di situ. Tyrant Revenge nggak masalah dan kalau kita lihat Lordnya masih bisa bertahan. Dari depan kali ini Zaze-nya berhasil mendapatkan satu. Tapi yang mulai dibuka dan kali ini baru mendapatkan 2 poin kali ini. Tapi kalau kita lihat nggak bakal dikasih keluar dari base-nya. Oh my god, EVOS Legends kali ini berhasil mendapatkan 1 poin mereka yang pertama kah? Tinggal sedikit lagi. Dan masih bisa di-defend. Tapi kalau kita lihat, ini dia EVOS Legends benar-benar menunjukkan, membuktikan kalau mereka lah juara M1. Yes, ini dia EVOS Legends yang dimana di early sedikit ketekan berhasil didapatkan first blood oleh Geekfam Malaysia terlebih dahulu. Tapi ternyata mereka 3 tinggal diam. Mereka benar-benar kuat dan mereka dari segi mental luar biasa. Buktinya mereka bisa membalikan